Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ya Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. أنت عليه وسلم صلى سبحان المنفس كل مديوم، سبحان المفرج كل محزون، سبحان من جعل فوزر القلوب بين الكاف والنون، سبحانه لا تضاء أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد النور الأزهر والأكبر والنور الأصغر والسر الله الأكبر وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام يوم هذا ila yaumil asyad. Nah, ini ibu-ibu hadirat jamaah sekalian, ini daripada surah Yasin ayat ke-12. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa semua ditulis sama Allah Subhanahu wa taala. Masa lalu kita, tentang apa-apa yang kita perbuat. Masa lalu itu masa hidup kita. Jadi pada saat kita masuk ke alam kubur, semuanya diperlihatkan apa-apa yang telah pernah kita perbuat semasa hidup. Seperti ibu-ibu hadir ngaji di Majelis Ta'lim Darussalam, seumur hidup semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semua catatan-catatan itu tidak akan hilang, tidak akan terhapus. Sekecil apapun kebaikan semuanya dibayar oleh Allah Subhanahu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan ومن يعمل مثقال ذرة شرا. Barang siapa orang yang dia berbuat kebaikan, mithqala dzarratin khairan yarah, sekecil biji zarrah atas kebaikan, maka dibalas pula dengan kebaikan. Dan siapa orang yang berbuat keburukan ataupun dosa, walaupun sekecil
butiran biji zarrah pun pula akan dibalas daripada keburukan ataupun dosa itu. Karena Allah itu adalah ahkamul hakimin. Allah adalah zat Tuhan yang maha mengadili, yang maha menghakimi dengan seadil-adilnya, dengan serapi-rapinya, dengan sejelas-jelasnya, dengan sedetail-detailnya. Nah, oleh karena itu ibu-ibu, disinilah letaknya kita disuruh ketika hidup di alam dunia disuruh sembahyang, disuruh ngaji. Yang pada punya suami disuruh taat sama suami. Yang pada punya anak disuruh sayang sama anak. Yang pada punya tetangga disuruh pada akur sama tetangga. Yang suaminya, yang ibu-ibu rumahnya dekat masjid itu kasih tahu lakinya jangan sembahyang di rumah. Lalu lakinya udah mati jangan dibilangin. Ini lakinya yang masih hidup. Kalau ibu suaminya masih bisa jalan, jangan kasih sholat di rumah, suruh sholat di masjid. Kalau perempuan kaum ibu, boleh nggak dia ikut sholat berjamaah di masjid? Boleh. Walaupun memang perempuan itu lebih afdol sholat di rumah. Tapi kalau kayak Pak Haji Juria mah mendingan di masjid. Soalnya nempel. Ya, kalau kata orang, mau nggak ada temannya? Iya, padahal mah dia kayak di Mekah gitu. Kagak penjamahnya sama bapak-bapak, ngikut ke laki-laki. Cuman iseng, dedek-dewek dia nggak ada temannya. Saya ulangi bahwa kaum ibu memang sholat 5 waktunya lebih afdol di rumah. Tapi kalau rumahnya dekat masjid, dia demi mensyiarkan rumah Allah tidak dilarang. Boleh, ya, boleh. Nah, kemudian tapi yang dosa, yang tidak ke masjid itu kaum bapak. Makanya begini, ibu kalau ada lakinya sembahyang di rumah mulu, ganti kostum. Ibu pakai peci, baju koko sama sarung ke masjid. Dia suruh pakai mukena apa jubah, tukar kostum. Kalau dia protes, tinggal balikin aja. Kata kiai, yang sholatnya di rumah itu perempuan. Lelaki itu lebih utama sholat di bukan Jumat doang bang, Johor, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Bilangin ya. Sebab kenapa demikian? Masjid ini bukan gereja yang ramenya seminggu sekali. Lah gereja aja rame tiap malam. Malam Jumat ada Jumat Agung ya di gereja tuh. Siapa yang pernah ke gereja nih? Waduh, ini minumannya sekarang ganti nih. Minum dulu ya. Iya begitu, yang butak-butak kasih. Bu, jadi kalau ibu suaminya masih ada di rumah, suaminya masih sehat, masih bisa berjalan ke sono kemari, tiap waktu sholat suruh sholat di kalau rumahnya deket masjid. Ya. Jadi bilangin bang, bukan hanya hari Jumat abang ke masjid, bukan hanya Idul Fitri abang ke masjid, tapi kalau memang abang sempat nggak kemana-mana, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh di masjid. Sebab kata Nabi, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak disebut sembahyang tetangga masjid kecuali sembahyangnya di masjid. Jadi Nabi kagak suka ada umatnya yang dekat masjid, kaum laki-laki, kaum bapak sholatnya di rumah. Itu ntar di akhirat kalau manggil dia Rasulullah, Nabi kagak nengok, melengos. Siapa lu? Sok kenal manggil-manggil gua, kata Nabi. Gua gak kenal sama lu. Saya ya Rasulullah.
umatmu, bukan. Umatku kalau sholat itu di masjid. Rumah kamu dekat sama masjid tapi sholat di rumah. Jadi sebetulnya beresiko bagi orang laki yang rumahnya dekat masjid tapi jarang ke masjid, itu dia dibenciin sama Rasulullah Sallallahu Alaihi. Sebab logikanya kalau orang semuanya rumahnya yang dekat masjid, sholat jadi rumah, kira-kira masjid syiarnya kelihatan apa enggak? Enggak. Masjid syiarnya enggak kelihatan. Justru syiarnya masjid disebut masjid sebagai rumah Allah. Syiarnya itu bisa kelihatan dengan para kaum bapak-bapaknya sholat di masjid. Ya gabung dah kalau Johor asar mah umpamanya ya, taruh dah maghrib isya subuh. Tuh, gitu maghrib isya subuh di masjid, cakep nggak tuh? Cakep banget. Makanya nih masjid tuh bagus kayak gini bukan untuk dilihatin, bukan untuk digundamin. Masya Allah masjid cakep bener ya umpamanya. Bukan perlu dinilai-nilai doang, tapi perlu diisi. Di antaranya ini ibu-ibu setiap hari Kamis isi masjid dengan mengaji. Ini termasuk sya'airillah, mensiarkan daripada agama Allah Subhanahu, mensiarkan daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti nih kalau ibu sudah meninggal dunia, ya, kalau ibu sudah meninggal dunia alias pindah tempat dari alam dunia masuk ke alam kubur, semua kebaikan ibu-ibu diperlihatkan oleh Allah, dijadikan sebagai teman setia. Di sisi lain ibu dalam keadaan kesepian, datang amal-amal kebaikan. Sehingga ibu bertanya, man anta? Ceritanya nih ibu udah habis ditanya. Insya Allah kalau orang tukang ngaji ditanya oleh malaikat munkar nakir, dia bisa nyaut, bisa jawab. Ketika dia ditanya man rabbuka, nyautnya Allahu Rabbi. Kata malaikat sodaqta, betul. Pertanyaan yang kedua, wa ma dinuka, wa man nabiyuka? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya malaikat, dia nabi saya. Kata malaikat sodaqta. Wa ma dinuka, dan apa agama kamu? Kita nyawatinnya al-islamu dini. Islam itu adalah agama saya. Kata malaikat sodaqta. Kata ulama, pertanyaannya enggak seperti kita ditanya sama guru sekolah 1, 2, 3 sampai 6. Asal pertanyaan pertama sudah bisa kita jawab dengan benar, maka selesailah pertanyaan yang kelima semuanya. Jadi ketika malaikat tanya man rabbuka, kita nyaut Allahu Rabbi, beres semuanya. Beres semua. Mana dalilnya? Begini dalil aklinya. Orang yang ketika dia ditanya man rabbuka, dia nyaut Allahu Rabbi, berarti nih orang seumur-umur kagak pernah ninggalin sholat 5 waktu. Terus apa? Sholat itu sendiri merupakan rangkuman dari seluruh ibadah. Syahadat ada di sholat. Kemudian apa? Sholat itu sendiri adalah rukun Islam yang kedua. Puasa ada di sholat. Kemudian zakat, infak, sedekah ada di sholat. Haji juga ada di. Kita bergaul kepada manusia di depan, belakang, kanan, kiri. Kita bertetangga, bersosialisasi
Jadi kagak bisa ini ya. Kagak bisa ngomong begitu kita ya. Bersosa, ya udah begitu dah. Bener kagak bisa itu ngomong begitu tuh. Artinya apa? Bertegur sapa di tengah-tengah masyarakat, bersosialisasi tuh. Nah, apa ya? Nah, ininya suka silaturahmi, bergabung di tengah-tengah masyarakat. Ya, hal itu adalah merupakan jejak rekam yang baik. Ya, jejak rekam yang baik. Sebab kehidupan kita ini di alam dunia enggak melulu ke Allah hubungan kita. Ada hablum minan nas. Hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia, hubungan kepada alam itu juga tersimpan di dalam sholat 5 waktu. Ibu zikir ada di sholat. Ibu melakukan kebaikan, semua kebaikan ada di perintah sholat 5 waktu. Dan sholat merupakan salah satu wujud tandanya manusia tunduk, takut, bersyukur, tidak kufur kepada Allah Subhanahu. Artinya orang yang sholatnya sempurna, maka sempurnalah semua amal-amal ibadahnya. Paham gak nih Bu? Boleh jadi ketika ditanya oleh malaikat mungkar, malaikat nakir, man rabbuka, dia jawab Allahu Rabbi. Sudah mencakup kelima pertanyaan dari 6 pertanyaan. Kenapa? Awalnya, akhirnya, yaitu Allah sebagai Tuhan, sebagai sesembahan sudah kita jawab. Dan jawaban daripada Allahu Rabbi mencakup jawaban daripada wa Muhammadun Nabi, wal Islamu dini, wal Qur'anu imami, wal Ka'batu kiblati, wal muslimuna wal muslimati, wal mu'minuna wal mu'minati ikhwani. Semua sudah dirangkum di dalam satu jawaban jawaban Allahu Rabbi adalah tanda, ciri, wujud ketakwaan orang yang seumur hidup dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin, dalam keadaan punya jabatan, pensiun dari jabatan, dalam keadaan suka dan duka, dia nggak pernah satu waktu pun meninggalkan sholat 5. Ini orang selamat atas pertanyaan malaikat mungkar nakir di alam kubur. Alhamdulillah. Sekarang kita jabarin nih. Kalau memang semua ibadah terangkum di dalam satu perintah yang namanya sholat 5 waktu, mana buktinya? Tadi saya ngomong syahadat ada di sholat, betul nggak Bu? Sekarang Ibu saya tanya, ketika Ibu duduk tasyahud awal membaca syahadat apa enggak? Baca enggak? Ketika Ibu duduk di tasyahud akhir membaca syahadat enggak? Coba dalam sholat 5 waktu berapa kali kita baca syahadat? Hitung berapa kali? Berapa kali? Hitung aja. Subuh sekali, maghrib 2 kali. Berapa semuanya? 17 ya? 17 ya? Benar? Coba hitung Pak. Johor 2 kali, Johor 2, Asar 2, Isya 2, maghrib 2. Berapa tuh? Udah 8 ya? 8. 9 kali 9. 9 kali kita membaca 2 kalimat syahadat, melakukan persaksian, mengadakan persaksian. Apa kata kita? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Tuh maknanya yang lengkap kayak gitu.
bukan tiada Tuhan selain Allah, bukan sampai bukan begitu doang. Jadi makna dua kalimat syahadat yang pertama, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah benar-benar utusan. Itu adanya di dalam sholat. Itu rukun Islam yang pertama tuh ya. Rukun Islam yang kedua, sholat emang kita lagi kerjain. Sekarang meningkat rukun Islam yang ketiga apa? Puasa apa zakat? Puasa ya. Orang puasa boleh makan, boleh minum apa kagak? Boleh nggak? Orang puasa kagak boleh makan, kagak boleh minum. Makanya makan dan minum termasuk bagian yang dapat membatalkan sholat. Pertanyaannya, kalau kata orang awam, bagaimana ceritanya lagi sembahyang gegares? Bagaimana ceritanya? Ternyata bukan lagi sembahyang kita bawa nasi di piring, bukan. Bukan lagi sembahyang kita sambil makan bakso, bukan. Ternyata bekas tetesan air wudhu yang kemudian masuk ke mulut kita telan, itu disebut min. Atau sisa makanan yang sendul-sendul sama lidah, ya bekas makan gitu, terus ketelan, itu disebutnya mak. Ketika itu terjadi, maka jangan sampai tertelan. Kalau tertelan air wudhu sampai ke tenggorokan, nah disebut minum. Sisa makanan yang nyangkut di gigi, kesendal-sendul sama lidah, kemudian ditelan, disebutnya mak. Untuk urusan setetes air saja, secuil makanan saja, ketika dalam sholat haram masuk ke tenggorokan. Itu artinya orang yang sholat puasa rukun Islam yang ketiga adanya di sembahi, adanya di sholat. Sekarang yang keempat, zakat. Zakat artinya bersih. Zakat artinya bersih, itu artinya suci. Oh, sholat tidak boleh batal wudhu. Ketika dia sholat batal wudhunya, sholatnya wajib diulang, wudhunya juga diulang. Artinya jangan sembarangan kentut 2-3 kali sembahyang masih jalan terus ya. Kentut 2-3 kali masih terus saja sembahyang. Artinya orang yang sholat dia harus suci ya badannya daripada hadas besar dan hadas kecil. Nggak boleh itu ada pada dirinya. Artinya orang yang sholat dia adalah orang yang berzakat. Orang yang berzakat, orang yang berinfak. Orang yang berinfak, orang yang bersedekah. Artinya orang yang melaksanakan ibadah sholat kagak boleh pelit, kagak boleh bakhil, kagak boleh koret, kagak boleh medit, kagak boleh gegitok nyelegok. Harus dermawan. Ibu ya, di dalam sholat ada perintah zakat. Zakat artinya bersih, zakat artinya suci. Orang kaya yang berzakat suci badannya dari penyakit, suci hartanya dari hak-hak orang lain. Orang yang sholat, orang yang berzakat. Orang yang berzakat, orang yang berinfak, dia keluarkan hak-hak orang yang ada menyangkut, yang tersimpan di hartanya. Dia keluarkan sedekah kepada tetangga yang miskin dan juga anak-anak yatim. Itu pun bagian pembersih daripada harta-hartanya. Sehingga orang yang sholat, yang dia berzakat, zakat itu sendiri adalah pembersih jiwa dan harta, maka selamat lahir batinnya, selamat jiwa raganya, selamat harta bendanya. Alhamdulillah. Jadi di zakat itu nempelnya di haji sekarang. Haji adalah ke Mekah. Mekah di situ ada satu Ka'bah. Ka'bah namanya kiblat. Semua orang di seluruh dunia sholat menghadap ke arah Masjid Haram.
Kita tidak disebut sholat kalau ngadepnya ngadep ngidul, ngadepnya ngadep ngulon, ngadepnya ngadep ngetan, bukan menghadap ke arah barat, ke arah kiblat. Belum disebut sholat. Namanya latihan sholat itu mah. Latihan sholat atau lup. Tapi sholat itu sendiri menghadapnya kemana? Ke kiblat. Artinya orang yang sholat, orang yang menunaikan ibadah haji. Makanya orang Islam yang tidak pergi haji jangan khawatir. 5 kali sehari semalam dia datang ke Baitul. Apakah dia